Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 696-700. Mampu membuat lelaki tua itu peduli terhadap keselamatan keluarga menunjukkan betapa buruknya masalah yang dihadapi keluarga Chao kali ini. Kemungkinan besar banyak kekuatan di dalam dan luar negeri telah terprovokasi. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Chao, mereka tidak akan pasif. Saat ini, Anda tidak bisa mengandalkan keluarga kaya yang melekat pada keluarga bangsawan, jadi Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk menghadapinya. Apakah kita akan membiarkan anak itu menggangguku? Shen Lang mengerutkan kening dan menepuk meja dengan ketidakpuasan dan berkata dengan suara yang dalam. Kali ini dapat dikatakan bahwa keluarga Shen telah kehilangan seluruh mukanya. Jika mereka tidak mendapatkannya kembali, mereka akan selalu merasa seperti telah dikalahkan oleh anak dari Jiangsu itu. Namun, lelaki tua itu memakan makanannya dengan santai, balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Dengan pangkatmu, bisakah kamu mengakali anak itu? Saat kamu masih mengandalkan keluargamu untuk membalaskan dendammu, dia sudah mengambil kendali. Tidak semudah itu menghadapinya. Kakek, kamu hanya mencoba untuk mendapatkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestisemu sendiri. Tidak bisakah aku membandingkannya dengan seseorang dari kota kecil di Jiangsu? Aku bisa membalas dendam sendiri. Shen Lang membanting meja, berdiri, dan berjalan ke atas. Lihat, lihat. Kamu mengajari anak yang baik, jika dia terus berkemauan keras, akan ada masalah besar. Beginilah cara keluarga Chao ditendang ke pelat baja, dan mereka masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Tuan Shen juga berkata dengan marah. Pada saat yang sama, Jiangsu, Guchen membeli banyak makanan enak. Meskipun anggurnya tidak sama dengan yang terakhir kali diminum Zuo Xiaoyao, dia juga membeli sebotol Maotai senilai lebih dari 3.000 yuan. Ketika dia sampai di pinggiran kota dengan mobil, cuaca tiba-tiba terasa sedikit aneh karena suatu alasan. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini selarut ini? Sopir taksi itu memarkir mobilnya di pinggir jalan dan bertanya dengan lembut. Guchen hanya menjelaskan dengan acuh tak acuh, ada yang harus saya lakukan di sini. Berapa biayanya, Pak? 50. Sopir taksi menoleh. Dia berbisik, anak muda, jika Anda tidak punya pekerjaan lain, Anda harus kembali lebih awal. Baru-baru ini, polisi di sini mengatakan bahwa mereka menemukan beberapa mayat. Mungkin ada pembunuh mesum di sini. Orang mati kadang-kadang ditemukan di dekat sini hal yang paling aneh. Tahukah kamu apa itu? Pada titik ini, sopir taksi mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya dan menarik napas dalam-dalam, yang jelas-jelas sedang pamer lagi. Hal apa yang paling aneh? Guchen juga bertanya di sepanjang jalan. Setelah sopir taksi melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang lewat, dia berkata dengan hati-hati, lagi pula, polisi tidak dapat mengetahui identitas semua orang yang meninggal, bahkan nama mereka. Beberapa orang bahkan ditangkap oleh 6 penunggang kuda. Pemotongan, belum lagi betapa menyedihkannya. Jadi, anak muda, kamu harus pergi setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Aku tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dan sulit untuk mendapatkan taksi di sini pada malam hari. Saya yakin Anda bisa mengetahuinya nanti. Bahkan polisi tidak dapat mengetahui nama pihak lain. Mudah dimengerti. Dari maksud pengemudi, mayat telah ditemukan di sini satu demi satu baru-baru ini. Itu sebabnya. Artinya orang-orang yang tewas ini mungkin bukan orang-orang di masyarakat, tapi orang-orang di dunia tersembunyi. Terakhir kali Guchen datang menemui lelaki tua ini, dia menemukan bahwa sebagian dinding rumahnya telah dirobohkan, dan dia juga menemukan lengan yang terputus di selokan bau di sebelahnya. Jelas sekali dia didekati oleh musuh-musuhnya, dan semua orang ini mati di tangan lelaki tua ini. Orang tua itu juga berkata bahwa Guchen dan Sangguan Ying adalah satu-satunya orang yang memasuki halaman rumahnya dan keluar hidup-hidup. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka tidak akan pernah kembali. Oke, saya mengerti. Guchen sedikit mengangguk dan berkata. Setelah turun dari mobil, supir taksi tersebut langsung kabur dari sini. Tampaknya kawasan ini telah menjadi kawasan misterius bagi banyak orang. Guchen tidak dapat melihat satu rumah pun dalam radius 100 meter, dan hanya lelaki tua ini yang masih tinggal di sini. Dia awalnya tinggal dalam pengasingan di sini, tetapi orang-orang telah sekarat di sini akhir-akhir ini. Sangat mungkin bahwa pengasingan orang tua itu telah terungkap. Musuh sebelumnya sudah datang berkunjung satu demi satu. Saat berjalan di jalan ini, Guchen merasakan jejak niat membunuh dan bahkan bau darah di udara. Ada yang tidak beres. Dia segera mengambil barang-barangnya dan berlari dengan cepat. Ketika dia sampai di halaman orang tua itu, dia menemukan bahwa tidak lama setelah tembok itu diperbaiki, tembok itu runtuh lagi. Pergi ke halaman rumah. Rumahnya berantakan, dan pintu kamar terkunci.
Di dalamnya terdapat harta karun yang dikumpulkan lelaki tua itu sepanjang hidupnya. Kecuali pintu yang dikunci dengan kunci, halamannya berantakan. Panci dan toples pecah berserakan di lantai, bahkan kursi tempat lelaki tua itu sering diduduki pun hancur berkeping-keping. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh obat tradisional Tiongkok yang tumpah ke tanah. Saat disentuhnya, masih ada suhu yang menandakan ia baru berjalan tidak jauh. Meletakkan apa yang dipegangnya, Gu Chen menahan napas dan berkonsentrasi. Menatap seluruh tempat dengan kekuatan internalnya, dia dapat merasakan berapa banyak orang yang berada di sekitarnya, dan dia dapat merasakan berapa banyak orang yang telah mengerahkan energi atau kekuatan internal mereka yang sebenarnya di sini. Sebelum dan sesudahnya, tidak kurang dari 20 orang datang ke halaman ini. Jelas sekali, lokasi ini terbongkar. Tetapi mereka yang hidup dalam pengasingan pasti hidup dalam pengasingan karena suatu alasan dan tidak akan bersembunyi tanpa alasan, sama seperti para guru Gu Chen itu. Musuh ada di mana-mana, dan meskipun mereka tidak takut musuh datang ke rumah mereka, bukan berarti mereka tidak ingin orang lain mengetahui lokasi terpencil mereka. Meong, meong. Saat Gu Chen menahan napas dan berkonsentrasi, kucing gemuk itu dengan cepat berlari ke arahnya dari rumput. Ini adalah kucing yang sering dipeluk lelaki tua itu. Dia pernah melihat Gu Chen di masa lalu dengan tatapan ganas, menggigit dan mencakar. Tapi hari ini dia melihatnya benar-benar terbaring di tanah dan bertingkah lucu, dan terus menggigit celana Gu Chen dengan giginya. Apakah kamu akan membawaku untuk menemukannya? Meong. Gu Chen mengikuti kucing itu dan berjalan dari halaman ke belakang. Ada noda darah di mana-mana. Saat dia berjalan lebih jauh ke dalam, dia hanya melihat mayat beberapa anjing liar, dan mereka semua dibunuh dengan tamparan. Umumnya, ketika sekelompok anjing mulai menyerang, mereka pada dasarnya berada dalam keadaan bertahan. Begitu banyak anjing liar yang mati secara tragis di sini. Sepertinya situasi orang tua itu tidak baik. Gu Chen juga benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang bisa membuat master di levelnya merasakan tekanan. Jika kamu pergi sendiri, apakah kamu akan mati? Dia berdiri di persimpangan mendaki gunung dan ragu-ragu sejenak. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan orang tua ini, lalu jika Anda terburu-buru, bukankah Anda hanya menyajikan makanan kepada orang lain? Kekuatan lelaki tua itu sudah berada di alam fana. Adapun secara spesifik, Gu Chen tidak tahu, tapi lawan yang bisa membuatnya dalam masalah setidaknya berada di atas kekuatannya, atau seimbang. Ini membuat Gu Chen sedikit ragu. Meong. Melihat Gu Chen berhenti, kucing besar gemuk itu buru-buru mendekat dan berbaring di tanah sambil berguling-guling dengan cara yang lucu. Dia belum bisa mati. Jika lelaki tua bau ini mati, siapa yang akan menyelamatkan Bai Ruohan? Gu Chen bergumam dengan suara rendah. Ini bisa dianggap sebagai menemukan alasan mengapa dia harus naik gunung. Awalnya, dia ingin kembali ke Villa Yuhuatai untuk mendapatkan pedang kaisar, tetapi mengingat situasi saat ini, mungkin sudah terlambat. Dia mengangkat kepala dan melihat ke langit. Sudah ada awan gelap di puncak gunung, dan awan hitam sangat menutupi. Nampaknya puncak gunung tersebut sedang mengalami pertarungan sengit, yang membuktikan bahwa level keduanya tidaklah rendah, dan sudah menggemparkan dunia serta menghebohkan keadaan. Ayo pergi. Gu Chen melompat dan berlari cepat menuju puncak gunung. Semakin jauh ke dalam, bau darah semakin kuat, dan akhirnya dia melihat beberapa mayat di dalam hutan. Semua orang mengenakan pakaian aneh, tapi tetap saja tidak terlihat seperti pakaian budaya Central Plains. Ini mungkin menyinggung sekte 1000 tahun, dan orang-orang mati ini mengenakan pakaian yang sama, jadi mereka berasal dari sekte yang sama. Meong. Kucing besar gemuk itu meraung 2 kali menuju puncak gunung. Seolah-olah ada sesuatu yang buruk di depan. Kucing itu berhenti di tengah jalan dan berhenti berjalan. Aura pembunuh yang kuat. Gu Chen juga berdiri di posisinya dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, aura pembunuh ini tersebar dan harusnya disalurkan dari puncak gunung. Perasaan binatang 100 kali lipat perasaan manusia. Mampu dengan cepat merasakan apakah ada bahaya, kucing ini cukup setia, namun saat ini ia tidak berani lagi naik lebih tinggi. Saat ini, di puncak gunung. Langit sudah dipenuhi guntur dan kilat, dan sepertinya akan segera turun hujan lebat. Ada 2 orang berdiri di puncak gunung, dengan mayat tergeletak di tanah di sekitar mereka. Hanya lelaki tua dan lelaki berjubah hitam yang berdiri terpisah 20 meter, saling berhadapan. Chang Yunsan, aku sudah mencarimu selama 30 tahun. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi di Jiangsu selama ini. Sungguh tidak mudah. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara serak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, nama lelaki tua itu adalah Chang Yunsan. Dia juga memiliki 1 tangan di punggungnya, tampak tenang dan tenang. Aku tidak akan pernah memberitahumu hal itu meskipun perutku busuk. Berapa banyak orang yang datang ke sini untuk legenda Raja Pengobatan, menurutmu, apakah mereka semua masih hidup? Yuan Long, aku menasihatimu, hal-hal yang disebut keabadian pada akhirnya adalah kebohongan terbesar.
Itu telah menipu dunia selama ratusan ribu tahun, namun masih ada orang yang mempercayainya. Kata Chang Yunsan dengan sungguh-sungguh sambil menatap pria berjubah hitam. Apa yang disebut legenda Raja Pengobatan, sebenarnya adalah metode budidaya luar biasa yang diturunkan oleh nenek moyang Chang Yunsan. Ini juga merupakan salah satu yang paling memikat di antara 8 keterampilan khusus. Beberapa orang mengatakan bahwa setelah melakukan latihan semacam ini, Anda dapat memasuki alam transformasi spiritual, di mana manusia dan dewa menjadi satu, sehingga mengubah otot dan tulang, memperlambat penuaan sel, dan mencapai keabadian teoretis. Ia dapat hidup setidaknya sampai berumur 2 atau 300 tahun. Sama seperti ular, ia berganti kulit setiap 100 tahun sekali, kekuatannya meningkat pesat dan penampilannya menjadi lebih muda. Ini juga merupakan cerita yang telah beredar di dunia selama bertahun-tahun. Berapa banyak orang yang mencoba satu demi satu untuk menemukan legenda Raja Pengobatan ini, namun pada akhirnya, 100 orang datang dan 100 orang mati. Tidak ada yang bisa mencapai keabadian teoretis. Semua orang dikabarkan bahwa benda ini ada di tangan Chang Yunsan, jadi mereka telah memburunya selama beberapa dekade. Sebagai penerus 8 keahlian khusus, sungguh disayangkan. Untuk memastikan hal semacam ini tidak hilang di sini, Anda harus bersembunyi di sana-sini untuk mencegah keterampilan semacam ini mengalir ke dunia. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, kamu harus mengambil hal-hal baik dan membagikannya, kan? Kamu bisa menikmati keabadian untuk dirimu sendiri, tapi kamu akan dihukum. Saya ingin menasihati Anda. Katakan saja, Yuan Long. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Chang Yunsan menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam. Panggilan. Begitu dia selesai berbicara, dua sosok hitam langsung bertarung sengit. Duel dua master yang menyebabkan bencana pada kolam ikan. Dengan setiap gerakan, lingkungan sekitar berubah. Ledakan. Ada juga kilat dan guntur di puncak gunung. Sulit untuk mengatakan apakah ini petir dari langit atau disebabkan oleh pertarungan sengit antara keduanya. Kekuatan keduanya telah mencapai ranah transformasi fana. Jika seorang kultivator melampaui alam transformasi fana dan memasuki alam transformasi ilahi, otot, tulang, dan fisiknya sebenarnya jauh lebih unggul daripada manusia biasa. Namun, hanya ada sedikit orang di dunia yang telah memasuki alam fana, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang memasuki alam ilahi. Ada juga alam dewa di atas alam ilahi. Siapapun yang dapat mencapai langkah ini harus menarik guntur dari langit untuk mengatasi kesengsaraan guntur, yang dapat dianggap sebagai langkah terakhir dalam kultivasi. Legenda Raja Pengobatan, dikatakan sebagai kitab suci yang memungkinkan orang berhasil melewati kesengsaraan guntur. Selama mereka melewati level ini, mereka dapat mencapai keabadian teoretis. Dikabarkan bahwa penganut Tao Laozi telah mencapai alam setengah dewa dan menjelma menjadi makhluk abadi. Selain itu, penganut Tao Zhang Sanfeng juga telah memasuki alam dewa. Kaisar dinasti Ming dan Qing semuanya mencarinya dan ingin mengetahui rahasia keabadian darinya. Namun, mulai dari Qin Shi Huang, mereka telah mencarinya selama 1000 atau 2000 tahun, tetapi hanya sedikit orang yang menemukannya. Sampai saat ini masih banyak orang yang mencari benda tersebut. Legenda Raja Pengobatan, awalnya ditulis oleh Tuan Guigo, telah menghilang selama 1000 atau 2000 tahun, dan tiba-tiba muncul 300 tahun yang lalu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa siapapun yang menaklukkan dunia akan memperoleh legenda Raja Pengobatan, sehingga ia juga yang paling menarik perhatian di antara 8 keterampilan unik tersebut. Meskipun ada banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan yang lain, jika Anda mendapatkannya, itu akan menjadi kehadiran yang kuat di dunia. Di puncak gunung. Kedua belah pihak bertarung sengit selama ratusan ronde, dan setiap gerakan menghancurkan bumi, menyebabkan pepohonan di sekitarnya berguncang dan menyebabkan situasi berubah warna. Mungkin dia sudah lama tidak aktif, tapi Chang Yunsan jelas hampir tidak bisa bertahan. Setelah menerima tamparan di bahu kirinya, dia mundur beberapa meter dan meluncur ke jurang yang dalam di tanah. Kamu telah duduk di kursi rusak itu selama lebih dari 30 tahun. Apakah tulangmu lemah? Serahkan, legenda Raja Pengobatan, dan aku akan memberimu kesenangan. Yuan Long berkata dengan suara yang dalam. Dia menyegel titik akupuntur, menurunkan tangan kirinya dan mencibir, buku lusuh itu bahkan tidak bisa menyelamatkan wanita yang kucintai, jadi bagaimana bisa berbicara tentang keabadian. Yuan Long, dengarkan nasihatku dan terimalah kenyataannya itu tidak berguna. Tidak ada gunanya bagimu. Serahkan barang-barangmu secepatnya, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Setelah bertahun-tahun berteman, aku bisa melepaskanmu dengan damai. Melihat orang ini tidak mendengarkan saran, Chang Yunsan tidak mau bicara lebih banyak. Keberuntungan satu tangan, dia ingin melakukan upaya terakhir. Tiba-tiba, ada angin kencang di puncak gunung, dan sosok Yuan Long bersinar seperti embusan angin, dan dalam sekejap dia telah sampai di sisi Chang Yunsan. Saat para master bersaing satu sama lain, siapapun yang mengambil langkah lawan terlebih dahulu akan dirugikan. Ibarat bermain game, jika kedua kubu berimbang,
jika memakan tambahan ekonomi kepiting sungai, Anda mungkin bisa melakukan serangan balik terhadap lawan. Saat ini, tangan kiri Chang Yunsan seharusnya terkilir akibat pemukulan, jadi dia mengandalkan tangan kanannya untuk mengatasinya. Pada saat dia menggunakan keahliannya, tinju Yuan Long sudah mendekati wajah kiri Chang Yunsan. Tepat ketika lelaki tua itu hendak mengerahkan kekuatan internalnya untuk pertahanan, dia tiba-tiba merasakan aura orang lain muncul di sampingnya. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan bersinar. Telapak tangan saling berhadapan. Yuan Long sebenarnya terbang mundur 7 atau 8 meter. Kutukan cahaya emas Tao. Tao yang lain. Chang Yunsan juga dikejutkan oleh cahaya keemasan dan mundur beberapa meter. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Gu Chen. Cucu yang baik, cinta kakek padamu tidak sia-sia. Kamu orang tua telah hidup dalam pengasingan selama lebih dari 30 tahun, dari mana asal cucumu? Yuan Long berkata dengan marah ketika mendengar ini. Namun keduanya menggunakan teknik Tao, dan yang terpenting, mantra cahaya emas ini juga berasal dari Sekte Lembah Hantu. Meskipun Sekte Longhu juga memiliki kutukan cahaya emas, namun jauh dari kutukan cahaya emas dari Sekte Lembah Hantu. Kubilang, bisakah kamu berhenti memanggilku cucu? Sepertinya kamu ingin mengutuk. Kata Gu Chen dengan ekspresi terdiam. Chang Yunsan terkekeh dan berkata, apa? Tidak bisakah saya memiliki cucu? Saya menyarankan Anda untuk keluar dari sini, jika tidak, nasib orang-orang di darat akan menjadi nasib Anda. Kamu adalah tujuanku. Atau nasib kakek dan cucu, kamu tidak akan diketahui. Yuan Long bergerak, dan di detik berikutnya, dia berubah menjadi energi hitam dan bergegas menuju Gu Chen. Cucu, hati-hati. Seru Chang Yunsan. Gu Chen. Dalam pikirannya, ada 10.000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang. Bisakah kamu berhenti berteriak seperti itu? Meskipun dia mengenalinya sebagai kakeknya, apa yang dia teriakkan sangat aneh. Bang! Bang! Setelah 2 gerakan, Gu Chen jelas dirugikan. Tapi itu normal. Dia bahkan bukan tandingan kakek baptisnya, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan pria berbaju hitam ini? Setelah 5 gerakan, Gu Chen tidak bisa bersembunyi lagi. Tangannya membentuk segel, energi internalnya dimobilisasi, matanya berubah menjadi ungu kemasan, dan kelenturan tubuhnya disesuaikan ke tingkat tertinggi. Setelah beberapa ronde pertarungan sengit, terdengar suara keras di puncak gunung, dan juga terjadi guntur di langit, seolah menutupi apa yang terjadi di puncak gunung. Keduanya mundur beberapa meter. Pakaian Yuan Long terbakar entah kenapa, tapi tidak ada kerusakan berarti pada tubuhnya, dan dia mendarat dengan mulus di atas daun. Qianlong Jue. Oke. Sepertinya Feng Zhenghao masih hidup. Hahaha. Yuan Long menengadah ke langit dan tertawa keras. Di sisi lain, Gu Chen baru saja menggunakan kemampuan terbaiknya. Yuan Long hanya mengalami sedikit cedera kulit, namun dia terlempar ke belakang beberapa langkah oleh gelombang udara. Kamu juga kenal dia. Gu Chen berkata dengan suara yang dalam dengan mata menyipit. Tampaknya Qianlong Jue ini telah menjadi label kakek Feng. Benar saja, di antara sekte kuat di dunia, siapapun yang tidak mengetahui nama Feng Zhenghao akan malu menjadi seorang master. Kami saling mengenal. Bagaimana mungkin kami tidak saling mengenal? Mereka berdua telah menjadi musuhku selama beberapa dekade. Yuan Long menatapnya dan mencibir. Mereka berdua. Gu Chen juga menunjukkan sedikit keraguan. Mungkinkah lelaki tua ini mengenal kakek Feng? Chang Yunsan sepertinya sengaja menyembunyikan sesuatu, dan berkata dengan suara yang dalam, diam. Hahaha. Wah, kamu adalah cucunya, apa kamu tidak tahu cerita kakekmu? Yuan Long tertawa keras, Feng Zhenghao dan Chang Yunsan adalah 2 ahli strategi luar biasa dari Sekte Lembah Hantu. Kamu bahkan tidak tahu. Feng Zhenghao benar-benar menyimpan Qianlong ini. Rahasianya telah disampaikan kepadamu, yang berarti dia telah menganggapmu sebagai penerus sekte. Kemudian dia melihat ke arah Chang Yunsan lagi, tapi kamu memanggilnya kakek, jadi kamu dianggap sebagai penerus oleh Chang Yunsan. Lembah Hantu memilih master lembah yang diakui setelah bertahun-tahun bertarung. Mendengar kata-kata Yuan Long, Gu Chen tercengang. Orang tua ini mengenal kakeknya Feng, yang cukup mengejutkannya. Tanpa diduga, keduanya berasal dari sekte yang sama. Pantas saja sikap lelaki tua itu berubah drastis saat melihat dirinya menggunakan mantra cahaya emas. Jika Gu Chen tidak menggunakan kutukan cahaya emas atau Qianlong Jue saat pertama kali bertemu hari itu, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan halaman kecil. Keduanya sebenarnya berasal dari sekte yang sama, Sekte Lembah Hantu, yang sudah ada selama ribuan tahun. Banyak orang yang mengetahui bahwa setiap generasi penguasa Lembah Hantu hanya menerima 2 murid, 1 horizontal dan 1 vertikal, dan membuat mereka saling membunuh dan menjadi musuh satu sama lain. Siapapun yang dapat membunuh satu sama lain akan menjadi pemimpin Sekte Lembah Hantu berikutnya. Master Lembah Hantu adalah nama yang diberikan kepada setiap generasi Master Lembah. Kedua murid yang diterimanya akan diajarkan 2 jenis kungfu yang berbeda.
Dalam sejarah, setiap generasi keturunan lembah hantu keluar dari lembah hantu, baik untuk membawa perpecahan besar di dunia, atau untuk membawa perdamaian ke dunia. Terutama karena masalah ini, Gu Chen belum pernah mendengar kakek Feng mengatakan hal ini. Kamu sebenarnya berasal dari sekte yang sama. Dia memandang Chang Yunsan dan berkata dengan sedikit terkejut. Chang Yunsan juga menghela nafas tak berdaya, semuanya sudah berlalu, jangan disebutkan lagi. Oke. Aku bisa memusnahkan sekte lembah hantu hari ini, jadi bukan berarti aku datang dengan sia-sia. Adapun legenda Raja Pengobatan, paling buruk, aku akan pergi ke sekte lembah hantu untuk menemukannya sendiri. Yuan Long memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin, Nak, Feng Zhenghao membunuh dua muridku saat itu, dan jika aku membunuh salah satu muridnya hari ini, aku akan puas. Benarkah? Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Setelah baru saja bertarung, dia merasa bahwa kekuatan orang ini seharusnya mendekati tahap akhir dari alam fana, yang berarti bahwa lelaki tua itu memiliki kekuatan yang hampir sama. Mereka mungkin selangkah lagi dari alam transformasi ilahi, yang juga merupakan hambatan yang mungkin dihadapi oleh banyak master tersembunyi. Banyak master yang terjebak pada tahap ini. Begitu mereka memasuki kondisi transformasi, tubuh mereka akan sangat berbeda dari orang biasa. Sekarang, kekuatan Gu Chen telah dipulihkan menjadi setengahnya, dan dia hanya dapat mencapai tahap awal alam fana. Meskipun tampaknya itu adalah tahap yang sama, sebenarnya ada perbedaan besar dalam kekuatannya. Haha, bicaranya sama kerasnya dengan gurumu. Yuan Long memandangnya dan berkata dengan dingin. Detik berikutnya. Sebelum Gu Chen sempat bereaksi, telapak tangannya sudah dekat dengan dadanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk dilawan. Pencuri matahari. Hati-hati. Chang Yunsan berdiri di dekatnya dan berseru. Gu Chen terdiam ketika dia melihatnya berdiri di sampingnya membuat pernyataan sarkastik, Hei. Orang ini datang untukmu, bisakah kamu berhenti membuat pernyataan sarkastik? Aku tidak bisa mengalahkannya sendirian. Ya, tapi sekarang dia mengincarmu. Orang ini menyimpan banyak dendam. Siapa yang menyuruh Feng Zhenghao membunuh dua muridnya saat itu? Chang Yunsan juga merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, tunggu dulu, darah kakek akan segera pulih. Bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Saat ini, dia telah melawan Yuan Long selama beberapa ronde. Di mata banyak orang, ini sudah sulit dipercaya. Kalian harus tahu berapa umur Yuan Long, dia sudah berusia 80-an atau 90-an. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan suara yang mengguncang bumi datang dari udara. Saat ini di Villa Yu Huatai. Di luar sudah hujan deras. Berdiri di tepi balkon, Sang Guan Ying merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan saat dia mendengar suara teredam tiba-tiba di luar. Akan turun hujan lebat. Tadi ada guntur, tapi gunturnya sangat teredam. Sepertinya sedikit berbeda dari biasanya. Lin Xiu juga keluar ruangan, apakah orang itu belum kembali? Saya sangat lapar. Saya tidak tahu apakah dia akan kembali untuk makan malam. Saya tidak tahu, dia tidak menjawab telepon. Di luar hujan sangat deras, apakah akan terjadi sesuatu? Sang Guan Ying berkata dengan tatapan khawatir. Apakah kamu bercanda? Ini Jiangsu, apa yang mungkin terjadi? Lin Xiu juga bergumam, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Gu Chen. Dia menelepon 2 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Orang ini semakin keterlaluan. Seluruh keluarga menunggunya. Apakah dia akan kembali dan mengatakan sesuatu? Sang Guan Ying melepas celemeknya, siap keluar dengan payung, kalian makan dulu, aku akan keluar dan melihat. Tidak, saat ini, di mana kamu akan menemukannya? Kamu tidak dapat menemukannya jika dia tidak menjawab telepon. Lin Xiu berteriak dari belakang dan berkata. Sang Guan Ying berhenti ketika dia sampai di pintu. Ya, Jiangsu tidaklah besar dalam hal besar, tetapi jelas tidak kecil jika kecil. Tidak mengetahui posisi seseorang hampir sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya pria itu tidak bisa dihubungi. Dia akan kembali sebentar lagi. Lin Xiu menariknya kembali dan berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, ada lagi, guntur, yang memekakkan telinga di luar jendela. Aneh sekali. Guntur ini terdengar seperti petasan. Menyebalkan sekali. Lin Xiu juga menghampiri dan menutup pintu balkon. Xiu, kenapa kamu selalu kesal? Apakah semuanya akan baik-baik saja? Sang Guan Ying memegang tangannya dan berbisik. Pada saat yang sama, di puncak gunung di pinggiran kota. Pemandangan di sekitarnya berantakan, dan pepohonan tumbang, yang menunjukkan betapa sengitnya pertempuran yang baru saja terjadi. Kamu belum keluar selama 30 tahun, dan kamu masih bisa mengimbangi kekuatan fisikmu. Ini sudah sangat bagus. Yuan Long memandang Chang Yunsan dan mencibir, dan kamu, seorang anak kecil, telah memasuki alam fana alam di usia muda.
Pantas saja kedua orang tua ini berlomba-lomba menerimamu sebagai murid mereka. Jika aku tidak membunuhmu, sepertinya aku akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Gu Chen juga menderita beberapa luka, menghadapi seseorang yang akan memasuki ranah transformasi. Wajar jika dia tidak mampu mengalahkan seorang master. Bahkan pada puncaknya, dia mungkin berada di level yang sama, tanpa jaminan kemenangan sama sekali. Pertanyaan terakhirku adalah, di mana legenda Raja Pengobatan? Yuan Long berjalan menuju Gu Chen selangkah demi selangkah, aku ingin melihat apakah cucu kecilmu lebih penting, atau legenda Raja Pengobatan lebih penting. Jika tebakanku benar, kamu dan saudara laki-lakimu ingin melatihnya menjadi master lembah hantu berikutnya, kan? Kamu pilih, apakah kamu menginginkan murid ini, atau rahasia itu? Menurut aturan Sekte Lembah Hantu, ini adalah kompetisi antara dua perwakilan sekte, dan yang hidup adalah master sekte berikutnya. Namun baik Chang Yunsan maupun Feng Zhenghao telah hidup dalam pengasingan selama beberapa dekade, dan mereka sudah lama berhenti menanyakan hal-hal ini. Mereka mungkin sudah lupa apa yang dikatakan guru mereka saat itu. Atau mungkin keduanya sudah tidak berniat bersaing memperebutkan gelar master sekte lagi, dan kini Feng Zhenghao langsung menyerahkan Qianlong Jue kepada Gu Chen. Chang Yunsan menerimanya sebagai cucunya juga. Sebenarnya, dia adalah seorang cucu di permukaan, tapi diam-diam dia bermaksud menjaga muridnya. Dua murid pewaris sekte sebenarnya menerima orang yang sama sebagai muridnya. Bukankah ini berarti mereka telah menyerah dalam konfrontasi dan langsung menyerahkan posisi master sekte berikutnya kepada Gu Chen? Keduanya, sebagai murid pewaris sekte, memiliki setengah token sekte lembah hantu di tubuh mereka. Hanya ketika mereka digabungkan dan memiliki token ini barulah orang tersebut benar-benar menjadi penerus sekte lembah hantu, cukup untuk menguasai seluruh lembah raja hantu. Saya hanya tidak tahu apakah masih ada orang di sekte lembah hantu sekarang. Namun, apa yang membuat sekte lembah hantu terkenal selama bertahun-tahun bukan hanya seberapa kuat dan kuatnya sekte ini. Tetapi karena orang-orang dari sekte ini mempunyai kemampuan untuk menimbulkan masalah. Selama periode musim semi dan musim gugur kuno dan periode negara-negara berperang, terus terang, bukankah hanya beberapa murid luar dari sekte lembah hantu yang berjuang untuk dunia? Negara manapun yang mereka bantu akan menang. Dari segi strategi, militer, seni bela diri, sekte lembah hantu jauh lebih unggul dari sekte lainnya. Cucu yang baik, kalau begitu aku harus mengorbankanmu. Aku akan membakar lebih banyak kertas untukmu nanti. Chang Yunsan menoleh dan menatap Gu Chen dengan senyum pahit. Gu Chen, orang baik, apakah kamu menipu cucumu sekarang? Hei, kamu orang tua terlalu tidak masuk akal, kan? Gu Chen berkata dengan wajah terdiam, kamu tidak akan melarikan diri sendirian demi sebuah buku lusuh, kan? Rahasia sekte. Rahasia terbesar di dunia. Aku akan membunuhmu, jika kamu bisa menyimpannya, itu tidak akan menyakitimu. Kata Chang Yunsan sambil tersenyum jahat. Dahi Gu Chen juga menunjukkan beberapa garis hitam, aku mohon. Kamu menjadi manusia. Yuan Long tercengang saat melihatnya. Apa menurut kalian aku tidak ada? Tepat ketika dia salah mengira bahwa Gu Chen dan Chang Yunsan sedang bertengkar. Keduanya mengambil tindakan pada saat bersamaan. Sekarang, Gu Chen berteriak dengan keras, lalu dia dan Chang Yunsan memukul Yuan Long dengan kedua telapak tangannya secepat kilat. Tapi jelas rasanya energi internal di tubuh mereka terkuras habis, dan hawa dingin yang menggigit perlahan menembus tubuh mereka dari telapak tangan mereka. Dingin sekali, apa-apaan ini? Gu Chen juga berkata tanpa berkata-kata. Bagaimana bisa seorang pria bersikap begitu dingin? Dan meskipun dia ingin melepaskan tangannya, dia tidak bisa. Mencari kematian. Yuan Long berkata dengan suara yang dalam dengan alis yang marah. Pada saat ini, ada cahaya ungu bersinar di pelukan Gu Chen. Apa yang ada di tasmu? Chang Yunsan langsung bertanya. Dia melihat sebuah buku lusuh terbang keluar dari pakaian Gu Chen. Benar. Buku itu terbang, tanpa kekuatan eksternal apapun, dan benar-benar melayang di udara. Pada saat ini, kesadaran Gu Chen tiba-tiba menjadi kacau. Hanya ada satu kata di benak saya, gambar. Gambar. Gu Chen segera berteriak dengan marah. Anda dapat mendengar suara buku membalik halaman dengan cepat, dan Anda dapat melihat bahwa setelah membuka halaman, ada tulisan aneh yang terlukis di atasnya. Cahaya keemasan menyinari tubuh Yuan Long. Gu Chen dan Chang Yunsan segera melepaskan tangannya yang tersedot oleh udara dingin di tubuhnya. Saya melihat gas hitam mulai muncul di tubuhnya sedikit demi sedikit. Aku tidak bisa bergerak. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Yuan Long terkena cahaya keemasan ini, dan seluruh tubuhnya sepertinya tertahan, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Gu Chen juga tercengang. Buku jelek ini. Begitu kuat. Pada saat itu, kata ini tiba-tiba muncul dengan kuat di benaknya, dan terucap tanpa terkendali. Bahkan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Buku ilahi yang tak terbatas.
Mengapa buku itu ada di sini bersamamu? 30 tahun yang lalu, aku membakarnya. Seru Chang Yunsan ketika dia melihat setengah dari buku itu melayang di udara. Bahkan Yuan Long, yang disinai oleh cahaya kemasan ini, terkejut saat melihat buku itu, apakah ini buku ilahi tak terbatas karya Fang Qingxi? Kenapa ada di sini? Dia mulai gemetar. Ah! Yuan Long meraung, dan terlihat jelas bahwa energi hitam di tubuhnya menyebar dengan cepat. Bang! Ada gelombang udara dalam sekejap, dan saat Gu Chen membuka matanya, Yuan Long sudah melarikan diri tanpa jejak. Dari tempat dia berdiri di dekat hutan, ada tetesan darah di tanah. Sepertinya dia terluka parah oleh cahaya keemasan yang dipancarkan buku ini tadi. Gu Chen dan Chang Yunsan secara kasar hanya bisa menyamai orang ini jika mereka bergabung, tetapi begitu buku ini keluar, mereka langsung pingsan. Pada saat ini, Gu Chen juga menyadari bahwa buku ini memang merupakan harta karun yang langka. Dia merentangkan tangannya, dan buku itu jatuh dengan mulus ke tangannya. Dia dengan cepat menyembunyikannya di sakunya. Sayang sekali hanya ada separuh dari buku itu. Jika ada separuh lainnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Energi matahari dirancang khusus untuk menahan orang itu. Chang Yunsan berkata dengan lembut tangannya di belakang punggungnya. Dia juga tahu bahwa Gu Chen mungkin memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Dia baru saja meninggalkan satu kalimat dan akan membicarakannya ketika dia kembali. Bahkan saat dia berjalan maju sendirian, Gu Chen segera mengikutinya. Adapun mayat di sepanjang jalan, Chang Yunsan menaruh semacam jimat pada mereka. Konon akan terbakar bersih dengan sendirinya setelah beberapa saat tanpa meninggalkan bekas apapun. Kembali ke halaman kecil yang berantakan. Chang Yunsan merosot ke kursi, Anda dapat mengajukan 3 permintaan. Apakah Anda jin? Gu Chen marah, karena Chang Yunsan masih saja bercanda. Maksud saya 3 pertanyaan. Tidak, 1 pertanyaan sudah cukup. Gu Chen mengangkat tas di sudut, Anda dapat mencari cara menyempurnakan Ganoderma api ini. Membuat ramuan. Bisakah ramuan ini benar-benar menyembuhkan pembuluh darah Bai Ruohan? Patah. Dia memberi Gu Chen kesempatan untuk mengajukan 3 pertanyaan, tetapi dia memilih untuk tidak menanyakan satu pun pertanyaan tersebut. Sebaliknya, dia bertanya bagaimana cara menggunakan Ganoderma api. Kamu tidak peduli, siapa orang-orang itu tadi? Asal-usul kitab ilahi yang tak terbatas. Atau, kamu harus bertanya padaku tentang mengikuti Feng Zhenghao, kan? Apakah kamu tidak penasaran sama sekali? Chang Yunsan berkata dengan ekspresi terdiam. Anak ini selalu bermain tidak sesuai rutinitasnya, selalu memberikan perasaan yang tidak terduga. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli apakah Ganoderma api ini bisa menyelamatkan nyawa Bai Ruohan. Jika bisa, cepat buat ramuannya. Jika tidak, cepat beritahu aku apa lagi yang kurang, dan aku akan mendapatkannya itu. Gu Chen berkata dengan nada sedikit cemas. Chang Yunsan benar-benar terdiam, tidak, bisakah kamu menghormatiku? Aku sudah memikirkan bagaimana menjawab pertanyaanmu ini, dan kamu tidak akan bertanya. Aku tidak tertarik, kenapa harus bertanya? Selain itu, orang-orang itu mencarimu, bukan aku. Kenapa aku tahu begitu banyak? Haiyah, dengan kakek memiliki cucu sepertimu, bagaimana aku bisa menjadi lebih baik? Terkadang semakin Anda ingin mengetahui sesuatu, dia semakin tidak mau memberi tahu Anda. Sebaliknya, Anda tidak ingin mengetahuinya lagi, dan orang lain merasa bosan dan bersikeras untuk memberi tahu Anda. Chang Yunsan sudah tua. Jika Gu Chen terus bertanya sejak awal, dia mungkin tidak akan mau mengatakan apapun. Tapi bukannya bertanya, dia malah bersikeras mengatakannya. Tidak, aku harus menjelaskan hal ini kepadamu terlebih dahulu. Kata Chang Yunsan dengan cemas. Tapi Gu Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin mendengarnya. Saya harus mengatakannya. Oke, kalau begitu katakan saja. Sial. Tiba-tiba orang tua itu merasa seperti telah masuk ke dalam perangkap anak ini. Pria tadi bernama Yuan Long, dan dia berasal dari keluarga makam kuno. Dia mempraktikkan teknik mayat berjalan, yang memurnikan kekuatan internal dalam tubuh menjadi energi mayat. Kami berdua telah berlatih teknik Tao murni yang sejak saat itu. Kita masih muda, jadi kita bisa bertatap muka dengannya. Kata Chang Yunsan lembut sambil berbaring di kursi. Keluarga makam kuno, bukankah sekte ini sudah lama diusir? Gu Chen juga berkata dengan sedikit terkejut. Itu hanya gimmick. Penghapusan pencatatan hanyalah pengumuman untuk mundur dari dunia. Yuan Long ini telah mencari seni keabadian. Saya tidak perlu berbicara lebih banyak tentang 8 keterampilan unik yang beredar di dunia saat ini. Legenda Raja Pengobatan juga dikenal sebagai keterampilan petani tua. Ada keabadian di dalamnya. Saya mewarisi teknik ini, dan saudara laki-laki saya mewarisi Qianlong Jue. Chang Yunsan terbatuk 2 kali dan berkata. Sekte Lembah Hantu memiliki 2 dari 8 keterampilan unik. Setiap orang telah mempelajari 1.
Legenda Raja Pengobatan berisi semua jenis pengetahuan tentang alkimia dan pengobatan dan luka serta penyakit modern. Dalam buku ini memang ada catatan cara hidup abadi, namun untuk bagian itu, Chang Yunsan tidak pernah bisa mendapatkannya. Dia tidak tahu apakah itu karena guru mereka telah menipunya saat itu, atau apa yang terjadi. Baru kemudian Chang Yunsan menyadari bahwa legenda Raja Pengobatan yang dia praktikkan tidak lengkap. Tetapi orang-orang di dunia ini hanya mengira benda itu ada di sini bersamanya, dan sejak saat itu dia diburu oleh semua sekte besar. Sedangkan Feng Zhenghao, dia memiliki Anlon Jue, kungfu yang lebih praktis. Setelah menyelesaikan pelatihan, gurunya meminta mereka kembali 10 tahun kemudian untuk bersaing memperebutkan posisi Master Sekte. Akibatnya, begitu mereka pergi, mereka tidak pernah kembali. Keduanya berkeliaran di seluruh dunia, bersembunyi di berbagai tempat, dan diburu serta ditarik oleh berbagai kekuatan besar. Lagi pula, di antara orang-orang dikatakan bahwa orang yang memenangkan murid Sekte Lembah Hantu akan memenangkan dunia, jadi mereka masih sangat populer pada saat itu. Hanya saja keduanya merasa benar kepala dan tidak mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Gu Chen perlahan bisa mengetahui rahasianya. Setelah lama mengerjakannya, dia mengetahui bahwa kakek Feng dan lelaki tua ini berasal dari sekte yang sama, dan mereka juga merupakan keturunan lembah hantu yang terkenal di dunia. Lalu dari mana asal-usul buku ini? Gu Chen mengeluarkan buku compang camping di pelukannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Chang Yunsan mengambil buku itu, melihatnya, dan mulai membolak-baliknya. Dia yakin ini adalah buku yang dia bakar saat itu. Karena semua catatan yang dia buat di atas masih ada, dan setelah membolak-baliknya, dia masih tidak mengerti apa isinya. Saya mendapatkan buku ini secara tidak sengaja saat itu. Saya ingat saya telah membakarnya. Saya tidak tahu bagaimana buku ini bisa sampai ke tangan Anda secara kebetulan. Chang Yunsan juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah itu di suatu tempat, itu benar-benar terjadi sebelumnya. Apakah itu sudah ditakdirkan? Apa yang kamu bicarakan? Gu Chen bertanya dengan tatapan bingung. Buku ini pertama kali ditulis 800 tahun yang lalu dan dipegang oleh seorang guru Tao bernama Fang Qingxi. Namun, dia hanyalah pemiliknya, bukan penciptanya. Dialah satu-satunya yang dapat memahami buku ini. Orang tua itu berkata dengan lembut, dan mengembalikan buku itu kepada Gu Chen, simpanlah separuh buku ini dengan baik, dan carilah separuh lainnya jika Anda memiliki kesempatan. Buku kuno semacam ini sangat spiritual dan dapat jika ada di tangan Anda, kamu masih bisa meneriakkan kata-kata di dalamnya, itu berarti buku ini memiliki hubungan yang aneh denganmu. Karena orang tua itu berkata begitu, Gu Chen memasukkan buku itu ke dalam pakaiannya, meskipun itu sangat lusuh. Tapi tidak akan menjadi rusak, tidak peduli seberapa sering kamu menggosokkannya ke pakaianmu. Sekarang ceritanya sudah selesai, saatnya membicarakan pertanyaan saya. Gu Chen mengeluarkan api Ganoderma api dari sakunya dan bertanya dengan lembut, bagaimana saya harus melakukannya. Bukan tidak mungkin jika Anda ingin saya membantu Anda membuat ramuan. Saya perlu bertanya kepada Anda untuk meminta bantuan sekarang. Chang Yunsan melihat ke tempatnya yang kumuh dan menghela nafas, carikan aku tempat tinggal di Jiangsu, tempat yang lebih tenang, lebih aman, dan lebih pribadi. Tempat ini telah terungkap. Tidak masalah. Aku akan membuat pengaturan untukmu besok. Sekarang sebagai gantinya, orang akan datang ke pintunya setiap 2 hari. Sepertinya dia tidak lagi hidup dalam pengasingan. Setelah tinggal di Jiangsu selama beberapa dekade, dia sudah lama terbiasa. Jika dia diminta meninggalkan Jiangsu dan mencari tempat tinggal baru, dia mungkin tidak terbiasa. Belum lagi meninggalkan Jiangsu, dia merasa tidak nyaman bahkan meninggalkan halaman ini, tapi dia tidak bisa melakukannya tanpa pergi. Lebih baik berpindah tempat daripada seseorang datang ke rumah Anda setiap 3 hari untuk menimbulkan masalah. Setelah menempatkan Ganoderma api di sini, Gu Chen juga pergi dari sini. Dia tahu bahwa setelah dia pergi, Chang Yunsan diam-diam harus menyembuhkan dirinya sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, Yuan Long memang cukup kuat. Dilihat dari usianya, dia pasti berusia 80-an, tapi kemampuannya sama bagusnya dengan seorang centenarian. Karena Gu Chen dan Chang Yunsan sama-sama berada di alam fana, mereka tidak akan mendapat keuntungan meskipun bekerja sama. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pada titik ini, meskipun semua orang di villa belum tidur, mereka seharusnya kembali ke kamar masing-masing untuk bermain. Begitu dia diam-diam membuka pintu dan masuk, dia mendengar suara seseorang mengambil sandalnya. Pakailah dengan cepat. Sang Guan Ying menatapnya dan berbisik. Ketika Gu Chen melihatnya, dia dengan cepat menjelaskan, saya tertunda karena sesuatu. Saya kembali terlambat. Tidak masalah, cepat bersihkan dirimu, jangan sampai masuk angin. Dan pada saat yang sama Sang Guan Ying mengobrak-abrik kotak obat. Kemarilah. Gu Chen mengikutinya dan duduk di sofa. Dia melihat Sang Guan Ying dengan hati-hati memotong bajunya dengan gunting,
mendisinfeksi dengan lembut menggunakan kapas, dan kemudian mengoleskan obat padanya. Sang Guan Ying tidak bertanya apapun, hanya menyeka luka Gu Chen dalam diam. Mungkin dengan Gu Chen kembali terlambat, dia menebak apa yang terjadi pada pria ini di luar, jika tidak, mustahil baginya untuk tidak kembali tepat waktu untuk makan malam. Berhati-hatilah akhir-akhir ini dan jangan melakukan aktivitas berat. Kulihat lukanya cukup dalam. Istirahatlah. Menghadapi sikapnya yang begitu perhatian dan penuh perhatian, Gu Chen merasa hangat di hatinya. Dia merasa bahwa semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Setidaknya ada seseorang di rumah yang menunggunya pulang. Aku akan memperhatikannya lain kali. Gu Chen berbalik sedikit dan berbisik. Sang Guan Ying menatapnya dengan mata besar dan berair, kamu harus tahu bahwa masih ada wanita yang menunggumu di rumah. Tidak peduli seberapa besar masalah atau bahaya yang kamu temui di luar, kamu harus pulang dan berjanji padaku, oke? Aku berjanji padamu. Keduanya saling memandang, dan semua perasaan mereka terkonsentrasi di mata mereka saat ini. Dia dengan lembut memegang pinggang Sang Guan Ying dan ingin menciumnya dengan penuh gairah. Namun saat mereka hendak berciuman, mereka mendengar pintu kamar tidur di lantai 2 terbuka. Lin Xiu keluar, Yinger, mengapa jaringan internet kita terputus? Bisakah kamu memeriksa apakah itu karena hujan? Sang Guan Ying berdiri dari sofa dan melihat ke router. Brengsek. Gu Chen juga tidak bisa berkata-kata. Bukankah lebih baik keluar nanti? Kenapa kebetulan sekali keluar saat ini? Baiklah, kalian harus tidur lebih awal setelah selesai. Aku mau tidur. Bersambung.